Halo semua, Masya Allah Tabarakallah, balik lagi di vlog aku. Masih sama dengan kegiatan biasanya, yaitu rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Walaupun video aku jauh dari kata sempurna, tapi semoga kalian semua masih suka melihat video-video aku ya. Sampai saat video ini kalian tonton, aku masih terus berproses, berusaha buat upload video 2 hari sekali. Buat upload video 2 hari sekali tuh rasanya mantap deh pokoknya. Sebenarnya aku bingung mau upload video apa ya. Memang sih kalau video yang aku ambil itu kayak kegiatan sehari-hariku aja, tapi buat voice overnya kadang aku juga bingung juga mau ngomong apa juga di voice over ketika video-video itu sudah jadi aku edit dan tinggal isi voice overnya. Yuk bisa yuk voice over yuk, latihan ngomong di kamera, walaupun ngomongnya nggak langsung di depan kamera tapi aku isi di kamar. Oh iya, untuk voice over kali ini aku masih rebahan di kasur nih, dan kebetulan karena aku voice overnya malam-malam, anak aku sudah ada yang tidur dan satu lagi belajar. Nah karena aku masih nganggur kayak gini ya, jadi iseng-iseng aja aku voice over nih, nggak tahu nanti isinya apa, yang penting aku berproses dulu. Jadi kegiatan aku yang ada di video ini, aku tuh sebetulnya lagi buat lauk buat sarapan. Buat pagi ini sarapannya telur ceplok aja, telur dadar ya, bukan telur ceplok. Nah pokoknya ini aku buat 2 telur jadi 1, tapi waktu ngegoreng itu tuh aku buat 2 bagian gitu. Jadi ini buat sarapan aku sama anak-anak aku. Ini videonya aku ambil siang harinya, untuk telurnya sisa segitu dari sarapan tadi. Nah ini aku bagi 2 aja biar nanti waktu mau ambil telurnya lebih mudah. Untuk siang ini memang aku tidak masak, tapi aku beli lauk yang sudah matang. Untuk ikannya sendiri aku beli 2 biji, kemudian untuk tempe gorengnya aku beli 3 biji. Selain itu aku juga beli sayur. Untuk sayurnya sendiri aku beli 2 macam. Yang pertama tumis kangkung, yang kedua itu sayur asem. Menurut aku ketika aku beli lauk itu banyak kelebihannya. Yang pertama yaitu bisa menghemat waktu. Kalau menghemat waktu, aku tuh tidak perlu repot-repot buat masak atau menyiapkan lauk dari awal. Kemudian kalau menurut aku beli lauk itu variasi menunya itu banyak banget, dapat milih dari berbagai jenis lauk yang sudah tersedia di warung sehingga tidak bosan dengan menu yang sama. Ada lagi nih kelebihan kalau beli lauk di luar, yaitu tidak perlu repot-repot membersihkan, bahan-bahan dan peralatan memasak, jadi mengurangi tugas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah berikutnya nih, kelebihan berikutnya menurut aku tuh praktis banget ya, dapat langsung disantap tanpa perlu repot-repot memasak atau menyiapkan. Maaf ya teman-teman, kayaknya hari ini aku ngomongnya cablak banget gitu ya, tapi yaudah deh, pokoknya mood aku buat voice overnya kayak gini. Aku tuh pengennya ya pakai suara yang halus, lembut, enak didengar gitu ya, tapi nggak tahu kenapa pokoknya hari ini aku lagi pengen ngomong bahasanya kayak gini. Nggak tahu kenapa aku tuh beberapa hari ini males banget buat video, tapi kayaknya kalau aku berhenti sampai di sini aku belum mencapai tujuan aku. Jadi mau nggak mau aku tuh harus berproduksi setiap harinya ya, buat video, buat sesuatu yang produktif gitu sebagai ibu rumah tangga. Karena aku bisa produktifnya hanya buat video sama voice over, ya mau nggak mau, bisa nggak bisa, pokoknya bagus nggak bagus. Lagian juga ada nggak sih yang mau nonton ya? Berdoanya sih memang ada yang nonton ya, tapi kenyataannya sampai saat ini yang nonton masih dikit, masih dalam hitungan jari. Tapi nggak apa-apa, suatu saat aku percaya sama Allah, Dia akan memberikan penonton buat YouTube aku. Amin ya robbal alamin. Ya pokoknya aku optimis dulu kalau YouTubeku itu bisa dimonetisasi. Kenapa aku bisa optimis banget kayak gini? Ya memang katanya nih, menurut data jumlah pengguna YouTube itu besar banget. YouTube memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan, sehingga ada potensi besar untuk mencapai audiens yang luas. Ya nggak apa-apa, berdoa aja dulu, karena yang lihat YouTube katanya 2 miliar, ya barangkali ada 2000 aja yang nonton aku ya, biar bisa dimonetisasi gitu ya, biar jadi 4000 jam tayang gitu, biar aku tahu prosesnya YouTube dapat uang tuh caranya gimana sih. Ternyata tahapan pertama aku sebagai
YouTuber pemula itu aku harus punya 1000 subscriber. Tapi nggak apa-apa, bismillah aja. Semoga ya dari 2 miliar itu nyangkut 1 juta kayak 2 juta. Itu kan ya alhamdulillah banget kan buat aku ya. Ya pokoknya optimis dulu aja ya. Sebagai ibu rumah tangga, kalian tuh kayak ngerasa nggak sih, sama nggak sih perasaannya sama aku, kayak merasa terjebak dalam rutinitas yang sama? Aku sebagai ibu rumah tangga merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari tanpa ada perubahan. Ya bersih-bersih, ya bangun pagi, ya nyiapin sarapan sama anak, ya ngasuh anak. Habis itu ketemu sore nyapu lagi, ya kan rumahnya udah berantakan aja. Ya udah kayak tiap hari tuh cuma gitu-gitu doang gitu loh. Tapi kayak aku ngerasa terjebak. Di video kali ini aku tuh lagi bersih-bersih ruang tengah, dan ruang tengah ini biasanya digunain buat makan, buat nonton TV, buat duduk-duduk santai setiap harinya, buat main anak, buat tiduran anak saat nonton TV. Pokoknya banyak banget aktivitas yang dihabiskan di ruang tengah ini. Jadi seringkali ruang tengah ini tuh berantakan sekali, setiap harinya harus diberesin. Sore ini juga aku nyempetin buat ngepel karena lantainya sudah terlihat kotor sekali dan banyak sekali semut-semut yang lalu lalang di lantai walaupun sudah disapu. Jadi mau nggak mau harus dipel biar terlihat lebih rapi dan nyaman buat aktivitas di ruang tengah ini. Dan ini dia adalah aktivitas terakhir di video kali ini, yaitu bersih-bersih meja. Semua barang-barang yang ada di bawah tadi sebelum dibersihin aku sudah angkatin semuanya di meja. Jadi mejanya tuh berantakan banget. Kebanyakan isi dari meja ini adalah makanan dan sampah makanan. Jadi semuanya harus dipisahin. Yang di meja bentuknya makanan yang masih dimakan bakal aku simpen di kulkas, sedangkan buat sampah-sampahnya bakal aku ambilin dan akan aku buang di tong sampah. Aku akan lakuin itu semua secara berulang sampai benar-benar bersih mejanya dan dirasa cukup nyaman. Sepertinya untuk sharing kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai videonya habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.